Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wise people yang ada di luar sana, bertemu kembali dengan kami dalam Innovation Junction Podcast. Dan jangan lupa untuk selalu bersikap solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan juga prestasi. Hari ini kita sangat beruntung karena kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ada 2 orang Sri Kandi yang telah hadir bersama kita. Yang pertama adalah penggerak UMKM yang ada di Sumbar. Beliau adalah Ibu Wevi. Nama lengkapnya Ibu Wevi Marita Istianti SE. Kemudian ada Sri Kandi juga eksportir yang juga sangat concern dengan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Beliau adalah Ibu Masni Eritrita. Selamat datang Ibu. Kembali. Saya manggilnya Bu Rina. Kemudian kalau Bu Wevi panggilannya memang Bu Wevi ya. Selamat datang dan kita akan ngobrol banyak hari ini. Semoga apa yang kita obrolin itu bisa memberi manfaat, inspirasi juga untuk wise people yang ada di luar sana. Nah, mungkin pertama kita ingin tahu dulu sebenarnya kegiatan sehari-hari Ibu Rina, gitu ya Bu. Apa sih yang Ibu lakukan? Kemudian lebih banyak mengerjakan apa? Tinggal di mana? Boleh Bu cerita sedikit tentang Ibu? Ya, baik. Terima kasih Ibu Eka. Ini sebetulnya kami kenal sudah lama. Pada saat Ibu Eka masih di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian, ya. Dan saya biasa dipanggil Rina, namanya Padang banget karena Rina itu identik dengan Padang. Jadi saya memang asli dari sini, dari Sumatera Barat juga sampai SMA, kemudian kuliahnya memang di luar Padang. Nah, kegiatan kami sehari-hari sekarang Bu Eka, kita sebetulnya perusahaan kami itu PT Mutigo Inovasi Bersama adalah pure trader. Kita trading murni dari B2B. Jadi kita ekspor produk Indonesia skala besar, kemudian juga bayarnya di negara tujuan ekspor itu adalah industri juga. Misalnya kita jual coconut sugar dalam bentuk bulky, kita ekspor ke Jerman misalnya, itu juga yang membeli adalah perusahaan kayak pabrik cookies, pabrik industri ke roti, seperti itu. Jadi B2B sekali. Nah, belakangan beberapa tahun terakhir, karena dari perjalanan kami ke beberapa negara tujuan ekspor, kita lihat sebetulnya UMKM kita juga punya potensi produknya bisa diterima di market ekspor. Mulailah kita lihat, kita identify satu persatu, ini caranya gimana supaya UMKM kita juga barang-barang mereka itu ada di rak display di berbagai negara tujuan ekspor yang sudah kami masuki. Misalnya produk snack, nah itu kan snacknya harus seperti apa nih, karena kita lihat di berbagai toko di Eropa Barat itu, di Belanda, di Belgia, ada saya pernah ngelihat judulnya itu Thai crackers. Thai crackers tapi sebetulnya kerupuk gendar kalau di Indonesia. Lalu kemasannya sepele sih sebenarnya, cuma kayak citato, kayak ya artinya secara umum adalah kita pun mampu membuatnya, kita berpikir gimana ya kalau kita coba pengusaha-pengusaha kecil yang level UKM atau IKM juga bisa ekspor produk mereka ke negara tujuan ekspor yang kita sudah jalani. Jadi akhirnya kami berapa tahun terakhir 70% kegiatan kami adalah trading murni, kemudian sisanya adalah untuk kita lakukan trading tapi produk UMKM. Tadinya kami tidak berpikir untuk juga akan melakukan pendampingan Bu Eka. Kami tadinya hanya kepada tradingnya. Betul. Tapi belakangan setelah kita lihat, kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa komunitas pembinaan UMKM gitu di berbagai daerah. Kita lihat krusial sekali untuk melakukan pendampingan. Karena seiring dengan pemerintah sangat memperhatikan juga bagaimana UMKM bisa tumbuh, dan juga pemerintah melalui akademisi seperti Ibu juga sangat concern kepada hal-hal membackup hal-hal yang non teknis. Jadi saya pikir kita memang semua pihak berkolaborasi untuk membuat bagaimana UMKM kita didampingi sampai sukses. Dan kami bahagia sekali karena tidak hanya di Sumatera Barat ini, tapi juga selama ini kami dengan IPB juga STP juga ada banyak sekali koordinasi dan kerjasama, dan kita tidak pungkiri bahwa kerjasama yang istilahnya kita sering dengar adalah pentahelix ya, di mana ada akademisi, ada pemerintah, ada swasta, media. Kita memang mesti kolaborasi untuk mengusung tema ini bahwa UMKM kita bisa go global ya. Betul.
Nah, pada akhirnya kegiatan kami tidak lagi hanya sekedar mencarikan pasar, tapi juga melakukan pendampingan tuh dari nol. Nolnya adalah kita lihat nih produknya apa yang bisa didevelop berdasarkan kekayaan alam dari di mana UMKM itu berada. Betul, betul. Karena raw material setiap di tempat di daerah Indonesia ini kan pasti beda-beda. Beda Ada ya. yang kayak tadi Ibu bilang, ada yang pisang yang hanya tumbuh di Solo. Iya, Solo Selatan ya. Ada pisang yang bagus tanahnya tuh di Mentawai. Mentawai, Nah, betul. kita bina UMKM itu berdasarkan raw material apa yang melimpah di daerah mereka, supaya produksi itu nantinya memang kompetitif harganya karena raw materialnya sudah ada di sana. Betul, betul. Kemudian kita lakukan pendampingan juga untuk bagaimana manajemen usaha. Manajemen usaha itu kan tidak hanya sebatas cara berhitung HPP saja, tapi semua-muanya skill-skill untuk menjadi entrepreneur. Kemudian kita bantu develop yang untuk domestic market juga untuk global market. Iya. Pendampingan juga dalam hal teknis yang kayak kita teman-teman harus tahu cara menghitung costing and pricing, bagaimana bernegosiasi, kemudian juga bagaimana untuk membuat kontrak dagang gitu. Betul. Ya udah kelamaan Ibu. Prolog namanya. Udah langsung ke Langsung ke itu ya, Iya, inti batang tubuh. Tapi kurang lebih gitu deh kegiatan Gitu kita. ya. Tenang Bu Rina, nanti kita sambung lagi. Kemudian kita beralih ke Bu Wepi. Bu Wepi itu saya kenal sebagai salah satu pendiri komunitas rendang di Sumatera Barat ya Bu, di Kota Padang ya khususnya. Beliau adalah penggerak UMKM gitu ya, mau gitu berkumpul, kemudian menghubungkan dan lain sebagainya. Mungkin Bu Wepi bisa cerita sedikit kegiatan sehari-hari selain bisnis Bu. Terima kasih Bu Eka. Sebenarnya Sumatera Barat tuh punya potensi besar ya, baik dari alamnya, dari buah-buahannya, dari sumber daya manusianya sendiri ya. Dan itu yang harus kita gali Bu. Dan seperti kata Bu Rina kan, kenapa kita tidak bawa produk-produk kita ini bisa mendunia. Gitu. Jadi ya dengan keinginan saya untuk membantu para UMKM, mendampingi mereka, dan dibantu sama Bu Rina, insya Allah nanti kita bisa sama-sama Bu dengan STP Unan untuk mengembangkan dan menjual produk Sumatera Barat ke luar negeri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sebenarnya potensi ada, kemudian bahan bakunya juga ada, bahkan khas gitu ya Bu ya. Tapi gimana nih ketemunya antara permintaan yang yang dibutuhkan oleh buyer, pembeli gitu ya Bu Rina. Sementara kita tahu sendiri kondisi UMKM yang ada di Sumatera Barat lah khususnya di Indonesia lah pada umumnya gitu ya Bu. Nah itu gimana tuh kira-kira Bu Rina? Tadi Bu Rina udah singgung juga sih pembinaan dan lain sebagainya. Ya, baik Bu Eka. Jadi gini, UMKM itu memang unik ya. Mereka kreativitas tinggi. Betul. Itu harus kita akui ya. Kan orang Indonesia memang kalau masalah snack memang macam-macam yang kita nggak kebayang, tapi mereka bisa create seperti yang di depan kita sekarang itu. Semuanya produk kreatif dari UMKM di sini. Betul. Memang sih Bu, kita melakukan ini harus berjamaah memang ya. Artinya kita untuk mendapatkan akses pasar tentunya juga dari networking yang ada. Betul. Saya lihat pemerintah sekarang sangat concern kepada UMKM sehingga banyak pelatihan-pelatihan yang semuanya tidak memungut biaya. Mereka berkumpul, kadang-kadang juga pemerintah langsung mendatangkan potensi kerjasamanya dengan siapa nih gitu ya. Kita segala channel atau source untuk dapetin pembeli itu dengan berbagai cara. Dan kami sendiri sih kalau mengadakan pelatihan, memang akses pasar menjadi bagian dari tugas kami. Jadi tidak hanya memberikan skill atau pengetahuan saja di kelas. Memang kita mensengajakan diri untuk selalu ada pameran di setiap program pelatihan. Karena yang namanya pasar, memang sih pastilah kami sebagai company komitmen kami mencarikan pasar, tapi yang kita lihat untuk pergi expo kan tidak hanya sekedar kita mempromosikan atau menjualkan, tapi lebih kepada perkembangan mentality, perkembangan pengetahuan, sekaligus analisis pasar, analisis pesaing, kompetitor kita sampai mana nih gitu kan, kita mau kemana gitu. Jadi kadang-kadang kami mengajak expo itu tidak untuk hanya menjual, tapi ada perbedaan perilaku yang kita dapat setelah berangkat pameran. Contohnya jauh, baru saja bulan April kemarin adalah ada Expo Food and Beverages di Singapura. Tadi saya pikir kita untuk ikut pameranmu kita mendata lagi. Ini setelah pandemik bergeser nggak ya selera orang? Setelah pandemik masih banyak nggak visitornya? Kita udah punya nih top 10
food expo seluruh dunia ya di tahun ini misalnya. Tapi setelah pandemi kan semua berubah. Betul. Kita riset lagi nih, ini masih worth it nggak dihadiri? Kalau nggak kita pinggirin dulu, cari yang lebih oke. Dimana yang kita harapkan pada saat membawa UMKM ke sana adalah perubahan perilaku, perubahan cara pandang dengan bisnisnya. Karena seperti kita tahu, kalau istilahnya orang-orang tua kita zaman dulu, jangan kayak katak di bawah tempurung. Betul. Sehingga terlihat hanya di sekelilingnya aja. Kalau kita ajak keluar, yang dalam sejauh pemandangan pelajaran yang kami ambil dengan membawa teman-teman di tahun-tahun lalu ya sebelum pandemi, minimal pasti ada pergeseran cara berpikir. Minimal pasti mereka tahu, oh iya ya ini worth it diperjuangkan. Mas pasar segede itu loh. Jadi mereka melihat worth it untuk berubah perilaku di dalam komunitas itu sendiri. Nah, jadi kita berusaha untuk komprehensif Bu Eka supaya pemerintah sudah memperhatikan itu ada efek. Kemudian juga dari pihak akademisi seperti Ibu melakukan riset juga sudah ada efek yang kelihatan dengan adanya penambahan mungkin taraf hidupnya dari para UMKM seperti itu. Jadi dalam proses itu semua nanti pasti akan ketemu bayarnya. Betul. Memang ada yang kami sengajakan untuk business matching, misalnya kita datangkan kan setiap tahun Kementerian Perdagangan ada event tahunan Trade Expo Indonesia. Itu bayar di seluruh dunia ada. Kita suka barengin biasanya tuh business matchingnya tuh kita barengin dengan acara para trader dari luar negeri lagi kesini. Memang kita sengajain bikin, tapi tidak sengaja bikin kayak misalnya harus pergi sendirian gitu ya ke beberapa tempat. Itu jarang-jarang sih kita adain, tapi paling enggak teman-teman UMKM itu kita hubungkan ke supermarket. Yang supermarket juga ada segmen nih. Kita cariin, kita selalu seleksi yang mana yang paymentnya pasti bagus satu. Kalaupun harus konsinyasi jangan lama-lama gitu ya. Betul. Kemudian juga supermarket yang kita sudah bisa review ini segmennya menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah. Itu semua juga kami jadiin patokan untuk mengkonektikan kepada UMKM. Jadi itu Bu. Jadi untuk develop local market kita tadi hubungkan ke supermarket dan end user lainnya. Lalu juga karena modern market anggaplah itu latihan gitu. Kayak kita masuk juga di Lotte Mart. Lotte, kemudian beberapa tempat yang teman-teman kadang-kadang kan belum tahu bahwa oh saya mau di Indomaret kan ini terkenal Indomerit jadi kadang-kadang ke Alfamart gitu kan. Tapi kan teman-teman nggak tahu bahwa di belakang situ banyak hal-hal yang mungkin cenderung tidak cocok dengan mereka. Misalnya returnnya nanti setelah expired date, misalnya ya Bu. Kemudian nanti kalau dengan supermarket seperti itu konsinyasinya lama, mungkin bisa 90 hari, di mana teman-teman kan butuh cash flow cepat. Betul. Jadi fungsi kami juga adalah mencarikan modern market yang dalam berbagai hal bisa match dengan teman-teman kan gitu kalau mengenai tadi market. Baik, mungkin Bu Evi juga bisa menambahkan habitnya UMKM, bagaimana bisa match dengan kebutuhan-kebutuhan pasar dan upaya-upaya untuk bisa melihat sisi-sisi lain gitu Bu, bahwa memang sebagai pebisnis kita sebenarnya punya potensi loh untuk berkembang. Teman-teman kita di sini mereka bisa berproduksi, tapi mungkin ya kualitasnya belum bisa diterima atau belum cocok ya dengan selera pasar di luar Sumbar. Nah, mungkin untuk pasar Sumbar lumayan besar ya. Saya tuh pernah bawa 20 atau 30 macam rendang berbeda. Saya kirim ke teman-teman. Ada yang di Jawa, ada di Bali, ada di Kalimantan. Terus saya minta reviewnya. Dari 20 atau 30 sampel itu ya, cuma 5 rendang yang bisa diterima. Rasanya dari segi rasa ya. Itu baru Indonesia. Belum kita keluar. Mungkin Bu Rina nanti bisa cerita juga ya, selera di luar tuh gimana sih gitu. Selera di Indonesia tuh seperti apa, supaya produk-produk Sumatera Barat tuh bisa diterima. Seperti mungkin dari sisi pedasnya, manisnya. Itu deh Ibu Rina ya? Iya, betul. Nah, itu sekali. Yang kedua, proses produksi kita banyak yang rumahan ya. Ya, rumahan. Dan rumahannya pun juga kadang-kadang dari segi hygiene dan asapnya tuh masih belum bisa diterima. Gitu, belum bisa lolos ya. Nah, mungkin izin-izin lain juga mereka butuhkan. Yang saya lihat lagi, teman-teman mereka punya produk yang bagus. Produk mereka sudah bagus, bisa diterima pasar. Nah, balik lagi ke pengusahanya. Ketika tentu pasar
untuk kita bisa masuk ke pasar modern kita butuh legalitas. Ya. Nah, ketika mereka mengurus legalitas, tentu di situ akan diminta apa aja sih kandungan di sini. Iya, betul. Nah, kebanyakan mereka takut. Oh, nanti kalau resepnya dikasih, kan mereka tiru. Seperti itu. Betul. Nah, itu kendalanya. Saya pernah loh, saya udah kirim produk ini ke Jerman, ke UK, bahkan udah banyak repeat ordernya dia. Terus saya bilang, uruslah Bu MD-nya. Suami saya nggak mau, nanti ditiru. Iya. Padahal dari 16 macam produk dia, ke London aja udah satu jenis tuh 400 pieces loh Bu. 16 macam, satu macam aja 400 pieces ada tuh UKM saya. Terus ada yang ke Jerman, tiap datang dia pulang ke Indonesia dia beli itu banyak, bisa ratusan pieces dia bawa ke Jerman. Laku ya. Terus dari Jerman minta lagi dikirim. Tapi ketika masuk di legalitas mereka nggak mau ngurus. Nah, ada juga mungkin ya karena kendala dana. Nah, mungkin itu peran pemerintah salah satunya, Bu. Kalau sudah ada produk yang memang sudah bagus, siap, dan bisa diterima pasar, seharusnya pemerintah masuk di sana. Jadi bantuan pemerintah itu tepat sasaran. Betul. Nah, karena banyak bantuan pemerintah ini tidak tepat sasaran. Mereka bantu selesai produksi 10 bulan, setahun, berhenti. Gitu. Padahal ini ada produk yang memang bagus dan sangat diminati di masyarakat, tapi tidak bisa masuk ke pasar modern karena mereka nggak punya dana untuk mengurus legalitasnya. Betul. Dan diminta. Nah, seperti itu. Mungkin nanti Bu Rina bisa cerita lebih banyak mengenai legalitas sama selera pasar di luar. Nah, itu juga mungkin salah satu solusi supaya para UMKM itu untuk bersatu ya Bu. Artinya dia tidak melakukan untuk masuk ke pasar yang lebih besar itu tidak sendiri-sendiri. Seperti itu, karena tadi Bu Rina sempat ngobrol juga persyaratan untuk bisa masuk ekspor itu luar biasa, Bu. Tadi Bu Rina lihatkan mungkin Bu Rina speknya gitu ya. Speknya itu udah kayak barang gitu ya. Mulai dari boleh hancur sekian persen, ini packaging dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Bu kira-kira prosesnya? Orang kan selalu berpikir ekspor gampang gitu. Tapi untuk jenis ekspor yang, kan ada juga ekspor yang modelnya seperti yang kita Bu Wevi, Bu. Ada misalnya orang Indonesia yang stay di luar, kemudian dia beli dalam jumlah banyak, nanti di sana dia jual sebagai diecer lagi seperti itu kan. Tapi ketika kita bicara ekspor yang modelnya B2B, bisnis to bisnis, itu beda banget ternyata. Nah, itu mungkin Bu Rina bisa cerita juga, Bu. Ya, jadi gini Bu Eka, iya memang sih ya, kayaknya agak ribet. Sebetulnya ekspor tuh gampang ya, dan kita perlu kasih definisi dulu. Ekspor itu adalah gampang. Ada dokumennya, ada dokumen ekspor berupa shipping, dokumen atau apa. Kalau misalnya masih jual menggunakan just tip, itu kita kategorikan sebagai ekspor. Itu baru kegiatan transaksi perdagangan antar negara. Oh, perdagangan antar negara. Wah, itu istilah baru ya, wise people. Jadi kalau misalnya kita punya produk, ada yang jual ke luar negeri karena dibawa oleh tantenya atau ini, itu baru perdagangan antar negara. Dan kita sebut pelakunya namanya PKI. Apa Pedagang Keliling Internasional. Oh, pedagang keliling tapi dia udah internasional loh, wise people. Keren. Gitu. Iya Bu, jadi kalau untuk bicara ekspor, memang ada tindakan yang terprogram dan terstruktur yang kita harus sengajakan. Kalau kita mau sustain, kecuali mau hit and run lain lagi ya. Goalsnya apa dulu nih? Kalau goalsnya memang mau jangka panjang, mau sustain dan teman-teman bisa mandiri, kita bisa lepas dan kopas lagi di tempat lain programnya ya. Memang kita harus dengan sengaja bikin semacam kelas pendampingan. Di kami sih biasanya kami memang membentuk kelas pendampingan itu kira-kira 30 orang lah paling enggak ya, sehingga ilmunya bisa terserap dengan baik. Nah, di kami yang perlu kita polish dulu tuh memang bicaranya karakter building sih Bu ya. Karena banyak hal-hal yang mungkin bukan negatif tapi teman-teman belum tahu mungkin bahwa untuk kita bisa ekspor butuh tingkat pemahaman dan mentality yang memang berbeda dengan kalau kita hanya bermain lokal. Misal masalah manajemen waktu.
Saya sudah coba karena tergabung dengan Ibu Evi di beberapa organisasi wanita Minang gitu ya. Kita lihat, ayo bantu teman-teman, ayo bantu. Tapi pada saat kita minta barang, iya nanti saya kirim. Tapi sampai seminggu didiemin nggak dikasih. Iya, Alasannya iya. ibunya sakit, Iya. alasannya ini, alasan Barale. itu, semuanya personal reason lah. Tapi buat saya sih, ya kenapa tidak suruh orang untuk kontak saya atau suruh orang kirim sampelnya gitu ya? Karena ini masalah timing. Untuk kirim sampel kadang-kadang ada jastip Bu sekarang. Ke setiap negara kayak di Belgia ada jastip sekian euro sekilo, Iya. ke US, jadi kita bisa manfaatin untuk sampel saja. Sampelnya udah nggak kebawa, terus gimana mau dikurasi di sananya? Nah itu hambatan yang kita perlu tekankan di kelas memang. Di kelas-kelas pendampingan kalau dengan kami, konten dari capacity building itu 50% sendiri Bu. Karena banyak kalau kita lihat record ke belakang, barangkali banyak orang yang punya pengalaman buruk dengan ekspor di Indonesia itu terakumulasi, sehingga jangan heran kalau yang jual produk Indonesia di Belanda misalnya itu trader Singapura, trader Vietnam, karena mereka stigma yang harus kita akui dan diterima dengan besar hati adalah mereka bilang orang Indonesia tuh kurang sekali memberikan respect pada hubungan jangka panjang katanya. Jadi tidak menghargai apa yang sudah dijadiin komitmen bersama. Jadi mereka meskipun bayar lebih mahal dengan trader Singapura, tapi mereka tenang. Gitu. Jadi itu kita perlu poles, meyakinkan buyer bahwa Anda jangan ke Singapura, ke kita aja, kita sudah berubah kok. Itu yang message yang ingin kita deliver kepada janji sudah berubah. Ya, itu. Jadi itu kan kita buktikan dengan action ya, artinya setelah teman-teman kita hubungkan kepada buyer di luar misalnya, dan bisa komit, kalau ngomong janji mau kirim email hari ini ya harus hari ini. Nah makanya mereka baru akan bisa ngelihat, oh iya kita layak untuk kontrak langsung gitu. Karena banyak orang tidak mau pusing kalau daripada saya harus menghadapi beberapa manner yang tidak cocok untuk bisnis ini, ya nggak apa-apa deh saya bayar lebih mahal, tapi saya ke Vietnam, tapi saya ke Filipina, ke Singapura. Dan mereka memang mentalnya secara kita memang agak kalah lah ya soal itu. Nah, soal itu Bu. Jadi kita memang pendampingan kami di kelas-kelas awal 50% itu adalah capacity building, tentang leadership, tentang teamwork, karena tidak ada superman, adanya super team. Membuat itu menjadi habit di dalam teman-teman memang butuh waktu. Tapi kalau kita ingin goalsnya jangka panjangnya kita bisa membuat teman-teman berhasil, ya kelas itu wajib ada sih Bu. Dan selama ini kita juga sering diminta untuk hanya cari akses pasar. Saya bilang kami nggak bisa membantu kalau hanya mencari akses pasar, karena pada saat teman-teman ekspor bukan kami agregator, jadi ekspor license-nya dari kami. Betul. Kontainer kami yang hire, terus juga satu kontainer kami misalnya 20 feet itu terdiri dari 20 UKM. Satu UKM misalnya cuma 2 palet, ada yang 3 palet, ada 1 palet, jadi itu kami agregatornya. Nah kalau misalnya hanya akses pasar, kami nggak tahu gimana personality dari usahawannya, kemudian tidak mengerti dengan, kita nggak tahu juga mereka nanti bisa sanggup nggak seandainya kami trial ekspor. Ternyata seminggu habis, berarti kita kan ada demand lagi dari pasar harus misalnya. ulang lagi. Kita nggak kenal usahawannya. Lagi mana kalau sampai kita dikomplain kok nggak bisa pasok banyak, itu berisiko buat kami. Jadi kami saat ini lebih prefer untuk ayo kita kolaborasi dengan banyak pihak yang juga punya komunitas UMKM yang kita bisa bantu sama-sama di scale up seperti itu. Wow, luar biasa ya. Maksudnya banyak banget yang perlu kita cermati ketika kita ingin masuk ke lingkaran itu ya Bu ya. Nggak mudah juga ternyata gitu. Oke. Kadang banyak UMKM-nya ketika kita minta seharusnya seperti ini. Betul. Nah, mereka nggak terima. Betul. Produk saya paling bagus kok, produk saya sudah bagus. Nah, seperti itu. Sebaiknya kalau ke depannya ya. Kita dikurasi sama Bu Rina. Berarti itu ya. Kita kalau mengkurasi kan nothing personal ya Bu Eka. Lebih kepada ayo gimana nih biar produknya bisa diterima nih di market ekspor. Misalnya saya harus jujur bilang, kami tuh paling nggak mau memberikan ekspektasi. Kita nggak mau over promise, kita maunya tuh sesuatu yang mungkin dengar kuping nggak enak, tapi sebetulnya kalau dicoba untuk membuat seperti yang kami berikan panduannya ya worth it sebetulnya ya. Misalnya waktu Ibu Evi pernah kasih ke kami itu produk sendal kamar yang
ada kain songketnya. Oh, Itu kan iya. sendal kamar di hotel. Iya. Ada teman satu angkatan itu tinggal di Dubai sekarang, dan dia memang suaminya bergerak di sektor horeca itu. Jadi saya titip, bisa nggak nih? Tapi kan sebelum saya sebetulnya ngomongnya tuh sudah sangat hati-hati, artinya gini, ini bagus, saya bilang, cuma tolong ini, tapi reaksinya tidak positif, Iya. sehingga kan itu menghambat perkembangan ya Bu. Kalau Iya. saat itu apa yang kami sampaikan dicermati dengan baik, Betul. siapa tahu setelah itu memang turun PO mungkin dikit-dikit dulu, Betul. ya kan, untuk berapa kamar dulu. Betul. Nanti kita songketnya ada di tengahnya, ada logo hotelnya misalnya kan. Jadi ya itu tadi Bu, kembali kepada yang kami kerjakan lebih kepada human capital sebetulnya. Iya. Lebih kepada supaya 2045 yang kita cita-citakan bersama, Indonesia Betul. lumbung padi dunia gitu Iya, kan. iya. Mau ada bonus demografi. Iya. Maunya sih, bukan maunya, maksudnya harapan kami sih Betul. sebagai pihak swasta, kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Betul. Supaya cita-cita bangsa kita ini Iya. bisa terrealisasi di tahun itu. Iya. Jadi Betul. kami nggak keberatan mensedekahkan skill kita lah ya untuk seperti itu, karena ini butuh perhatian bersama. Pemerintah kan sudah ada action, Ibu akademisi sudah ada action ya. Mari semua sama-sama action kan. Betul. Kita sendiri di Science Technopark sebenarnya memang memiliki program pembinaan juga Bu Rina, inkubator bisnis gitu ya. Sebenarnya kalau inkubator itu tujuannya adalah menciptakan perusahaan pemula berbasis teknologi. Terus dengan UMKM itu adalah sebenarnya pekerjaan ekstra kita untuk membina UMKM sebagai mitra. Nah, terkait dengan perusahaan pemula berbasis teknologi ini mungkin untuk wise people, dosen UNAN yang ada di luar sana, dosen-dosen itu kan juga memiliki penelitian-penelitian yang bentuknya itu menghasilkan produk-produk. Apakah produk-produk seperti itu juga ada peluang untuk diekspor gitu? Iya, betul banget. Kami bekerja sama dengan STP juga ada di, boleh mention ya Bu? Boleh. Hai, itu teman kita. Itu juga menurut kami sih sudah lumayan bagus di sana. Bagus nanti gini, para inventor itu kan tugasnya meneliti. Iya. Melakukan penelitian yang berbasis pengetahuan yang sudah terukur gitu ya. Kita berharap banyak saintis kita menghasilkan banyak hal-hal baru gitu ya. Iya. Itu udah bagus sekali, dan di IPB juga diberikan, ada lagi levelnya itu selain inventor adalah penelitinya, inventor, kemudian ada startupnya yang mereka sengaja bikin. Jadi berjenjang Bu, peneliti nanti yang mengeksekusi adalah di bawahnya ini, terus di bawahnya lagi ada siapanya gitu. Ibu saya memang harus seperti itu sih Bu, dan sebetulnya malah paling oke kalau dari akademisi, karena sudah based on penelitian. Iya, based on nggak research. uji coba kan banyak juga orang punya, let's say tadi yang dipajang di STP di depan ada kosmetik dan skincare. Iya. Itu kan udah based on penelitian. Betul. Bagus banget, bisa sekali Bu. Bahkan gini, kami di Belgia pun juga bekerja sama, tim kami di sana itu dengan Gen University. Kita ambil tuh riset market dia yang sudah terukur tadi, kita pakai juga untuk kita membina teman-teman di kelompok UMKM, supaya kita tahu, oh seleranya berbumbu itu tidak di Belgia, tidak di Belanda, tapi di Italia atau di Spanyol. Jadi kami ini orang-orang pelaku usaha butuh Bu dapat memperoleh dari invention dari STP dan juga teman-teman dari akademisi. Karena sudah terukur tadi itulah, kita bisa nanti di skincare-nya mungkin saya bisa minta tolong tim Ibu untuk ayo dicek kalau kulit untuk bangsa negroid itu apa. Kan rencana kami nanti awal Juli akan ke Nigeria ya, ada expo di sana. Dan kita sudah riset dulu nih produknya high demand itu apa. Salah satunya adalah produk untuk skincare, untuk beauty care. Nah, di sana yang lebih cepat mereka bisa accept gitu ya. Dan kita bisa cari, tadi penelitian Ibu bisa dipakai misalnya krim ini cocoknya untuk 4 musim, untuk 2 musim yang ekstrim kayak misalnya di Afrika misalnya gitu, atau untuk penggunanya yang kadar pigmennya lebih tinggi misalnya. Seperti itu Bu. Jadi kan ras itu macam-macam yang kalau yang putih kayak Chinese atau Korean mungkin kosmetiknya lain lagi. Beda. Untuk tropis Indonesia lain lagi. Nah, untuk Afrika apa nih? Bisa banget Bu, hasil penelitian teman-teman tuh bisa banget kita pakai. Cuma mungkin perlindungan hukumnya juga kita paralelkan. Misalnya gini, tadi yang Ibu Wevi bilang ada orang yang sudah usahanya bagus, pembeliannya banyak, tapi tidak mau dibikin menjadi lebih di skala
skala besar dan ada legalisasinya dalam sertifikat ini itu, Betul. ada ketakutan nanti dikopas orang. Iya. Itu kan bisa dipaten, solusinya adalah dipatenkan. Betul. Lembaga haki itu memang kita ngurusnya hitungan berapa bulan ya, dan juga ada biaya yang harus kita keluarkan, tapi itu kan investasi. Dan yang kami temui juga beberapa saintis dari akademisi itu juga punya kekhawatiran yang sama. Gimana nanti kalau saya sudah lepaskan resep saya dan it works, jadilah industri besar, kami dapat apa? Saya bilang haki, hak cipta. Jadi nanti pelaku industri akan membeli haki tadi, kerjasama, jadi dia akan memperoleh royalti dari risetnya. Betul. Saya pikir memang komunikasi yang lebih jauh saja barangkali ya, Bu. Jadi yang punya resep nggak takut, dia tetap memperoleh haknya sebagai yang menciptakan. Pelaku industri pun bisa memperoleh profit dari situ. Kemudian pekerjanya pun juga memperoleh profit dari majunya industri skincare tadi. Betul, gitu. betul. Wow. Sepertinya kita harus minum dulu. Mari. Kita minum dulu. Ayo Bu Wevi, Ya, Bu kita Rina. coba lagi Ya, yang baru. ini pasambahan. Kalau mau ada yang ganti dengan pasambahan, ada. Kemudian tadi kita Ini udah rasanya minum Bu. yang ini ya, yang Royal Sungkai ya. Ini unik rasanya, Bu. Iya, Royal Sungkai. Oke. Sungkai apa ya, Bu ya? Sungkai itu daun Daun sungkai. yang memang tumbuh di Sumatera Barat. Dan diyakini oleh penduduk di Sumatera Barat itu memiliki antioksidan tinggi. Oh, tuh. Pada masa COVID tuh semua rame-rame minum daun sungkai, Daun tapi sungkai, rasanya ya. sepet kan, nggak Iya, enak. ini juga sepet. Nah, akhirnya kita desain jadi artisanti supaya komposisi sungkainya berapa sih supaya masih bisa dinikmati gitu. Dan tidak sepet. Dan tidak sepet. Jadi ada tehnya juga alami. Nah, ini kita juga ngobrolin banyak sekali produk UMKM. Tadi Bu Rina udah lihat produk-produk UMKM. Ini ada beberapa yang kita sudah bincangkan ya, Bu. Ya. Ada pisang roti, karak kaliang, rendang, teh, dan lain sebagainya. Dan juga produk-produk lain yang ada di luar yang tidak bisa kita bawa ke sini. Well, wise people, kita mungkin pengen banyak banget ngobrol gitu ya terkait dengan peluang-peluang untuk bisa produk-produk kita gitu ya, baik produk riset maupun produk UMKM kita itu go internasional. Nah, tapi kadang kita dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi oleh waktu juga, dan tentu saja kita nanti akan coba untuk mencari kesempatan-kesempatan lain dengan topik-topik yang juga lebih menarik. Nah, mungkin terakhir kita ingin minta kata penutup. Nah, kata penutup dari Bu Rina dan Bu Wevi. Silakan Bu Rina. Oh, saya dulu ya. Ya. Iya, baik-baik aja. Jadi kalau kata penutup sih saya pikir singkat saja, kita sudah dari sononya orang Indonesia itu kreatif, ya kita jangan berhenti berkreasi apapun. Iya. Dan juga bukalah hati untuk selalu senantiasa bersedia bekerja sama dengan banyak orang. Dan itu akan membuat kita semakin kuat, dan juga bisnis kita akan juga semakin lebih bisa melebar. Betul, betul. Setuju. Bu Wevi mungkin? Itu semuanya udah diborong sama Bu Rina. Saya pemborong memang. Pemborong. Saya pemborong. Ya, mungkin pesan untuk teman-teman UMKM Iya. ya, tetap berkarya, semangat, dan jangan lupa berdoa. Itu saja untuk sukses. Amin, amin, amin. Oke, wise people yang ada di luar sana, cukup untuk hari ini, dan semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini itu memberi manfaat dan tentu saja menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan juga prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yeay.